Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan soal kita. Kita langsung saja kali ya. Jadi persamaan satu vektor posisi ya sebuah materi itu adalah R sama dengan T pangkat 3 dikurang 2T kuadrat I ditambah 3T kuadrat C. Jika R bersatuan meter dan T dalam sekon, besar percepatan materi tepat setelah 2 sekon dari awal pengamatan adalah. Jadi di sini yang ditanya adalah percepatan materi setelah 2 sekon ya. Dengan diketahui di sini adalah persamaan vektor posisinya. Nah, teman-teman sekalian, yang perlu diketahui adalah jika kalian punya yang namanya persamaan vektor posisi R begitu. Nah, ini sebetulnya bisa kita turunkan menjadi V ya, kecepatan itu sama dengan bukan dV, tapi dr per dt ya. Maksudnya apa sih? Jadi dengan kita mengetahui persamaan vektor posisi, kita bisa menurunkan dengan terhadap waktu sehingga nanti menghasilkan persamaan baru yang mana persamaan baru itu menunjukkan persamaan kecepatan ya. Jadi intinya dari persamaan posisi kita bisa dapatkan persamaan percepatan. Nah, nanti dari persamaan percepatan ya, dari persamaan percepatan kita punya nanti di sini persamaan percepatan, kita bisa turunkan untuk mendapat persamaan percepatan ya dengan cara A itu sama dengan dv per dt ya. V ya, V kecepatan dibagi dengan waktu. Ya, begitu. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba mulai ya. Kita akan coba mulai. Nah, berarti kan ini kita harus turunkan dulu nih, turunkan dulu ya, agar nanti kita mendapatkan persamaan posisi kecepatan ya. Di sini ada I sama J. Ini maksudnya apa sih? J ini maksudnya apa sih? Ini maksudnya adalah menyatakan persamaan vektor posisi pada bidang X ya. Jadi kita tahu dalam bidang kartesius ada X dan Y kan ya. Ada X dan Y. Nah, yang I ini maksudnya adalah menunjukkan persamaan vektor posisi pada I, pada bidang X. Sedangkan untuk J ini maksudnya Y, yang menunjukkan persamaan posisi pada bidang Y. Nah, sekarang kita harus turunkan satu-satu ya, baik yang nanti di bidang I atau di bidang J ya. Jadi nanti kalau misalkan saya sebutkan bidang I, bidang J, itu maksudnya adalah bidang X untuk I dan dan Y untuk J begitu ya. Nah, sekarang kita turunkan ya. Turunkan ya. Nah, sekarang kita turunkan V di bidang I itu sama dengan DRI, maksudnya adalah persamaan posisi I dibagi dengan DT waktu begitu ya. Ini kan berarti jadinya D dalam tanda kurung T pangkat 3 dikurang 2T kuadrat per DT. Nah, semoga teman-teman udah pada tahu ya bagaimana cara mengoperasikan turunan ya. Atau kalau tidak tahu saya akan coba ajarkan secara sekilas lah ya. Jadi kan ini 3 ya, 3. Di pangkatnya kan 3 ya di sini. Nah, ini majuin ke depan. Jadinya kan 3 dikali T. Nah, T kan ini aslinya pangkat 3 ya. Nah, 3 ini kita kurangan dengan 1. Ya. Lalu kita lanjutkan di sini. 2, ini kan 2 ya di sini ya. 2, 2. Terus kita majuin ke sini, ke depanin. Jadi kan dikurang 2 dikali 2. T, ini kan aslinya pangkat 2 ya. Tapi kita kurangkan dengan 1. T pangkat 2 dikurang 1. Nah, ini berarti jadinya 3 T kuadrat dikurang dengan 2 kali 2, 4. 2 dikurang 1, 1. Jadinya T saja. Jadinya persamaan posisi kecepatan di bidang I adalah 3T kuadrat dikurang 4T. Nah, itu mohon disimpan ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah di bidang J. Di bidang J berarti kan DRC per DT. Ya. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama. 3T kuadrat gitu ya. Ini kan berarti jadinya 3 dikali 2
T 2 dikurang 1. Jadinya 6T begitu. Nah, ini sekarang kita sudah mendapatkan vektor bukan vektor, sorry. Persamaan posisi persamaan kecepatan di bidang I dan persamaan kecepatan di bidang J. Nah, sekarang kita maunya kan nyarinya percepatan ya, percepatan. Nah, untuk percepatan berarti kita harus turunkan lagi nih. Nah, untuk mendapatkan percepatan ya kita harus turunkan lagi ya, karena ini baru persamaan persamaan vektor kecepatan ya. Sedangkan yang mau dicari percepatan begitu. Nah, berarti ini kita tuliskan AI maksudnya adalah percepatan di bidang I. Berarti kan ini sama aja dengan dVi per dt. Ini berarti D dalam kurung, ini yang kita tadi dapat 3T kuadrat dikurang 4T ya, 4T per dt. Ini kan berarti jadinya adalah langsung saja ya. 6T dikurang 4 ya. 6T dikurang 4. Nah, ini untuk persamaan percepatan di bidang I. Sekarang yang J, AJ berarti kan dVj per dt. Berarti D dalam kurung 6T per dt. Berarti ini jadinya 6 ya. Berarti 6. Nah, berarti ini kita sudah dapatkan AI dan AJ ya. AI dan AJ-nya. Nah, kita bentuk dalam bentuk vektor. Ya, maksudnya dalam bentuk vektor itu seperti apa sih? Maksudnya kita bentuk dalam bentuk seperti ini nih. Ya, kalau ini kan bentuk yang ini kan masih terpisah nih antara I dengan J. Nah, ini kita gabungkan. Berarti persamaan posisi secara keseluruhan. Kalau ini kan kita bedakan ya, bidang I dengan bidang J. Sekarang kita gabungkan, berarti A persamaan posisi persamaan vektor percepatan A dilambangkan dengan A itu adalah AI ditambah dengan AJ. Yang mana AI ini nilainya adalah 6T dikurang 4 I ya. Ini jangan lupa I. Ini untuk I. Dan untuk J adalah 6. J-nya jangan lupa dituliskan. Untuk untuk bisa dibedakan mana yang I, mana yang J begitu. Nah, sekarang berarti kita sudah dapatkan vektor percepatannya. Persamaan percepatan daripada percepatan materi. Nah, sekarang yang ditanya adalah besar percepatan materi setelah 2 sekon. Berarti T-nya di sini yang ditanya adalah T 2 sekon. Nah, berarti kita tinggal substitusikan. Berarti A itu sama dengan kita substitusikan 6 dikali 2 dikurang 4 I ditambah 6J. Berarti ini jadinya 6 dikali 2, 12. 12 dikurang 4, 8. Berarti 8I plus 6J. Berarti berarti percepatannya setelah 2 sekon adalah segini. Dalam bentuk vektor. Ingat, ini masih dalam bentuk vektor. Yang di sini yang ditanya adalah nilainya. Untuk mencari nilai, kalau kita punya vektor, terus kita disuruh mencari berapa besarnya nilainya, berarti kita akan gunakan rumus, karena di sini A, berarti A itu sama dengan ini ya, AI ditambah AJ. Ya, jadi kan ini kan sebetulnya persamaan percepatan I di bidang I dan ini persamaan percepatan di bidang J. Nah, ini berarti kayak gini nih. AI kuadrat AJ kuadrat gitu. Berarti kan ini tinggal kita substitusikan. AI-nya di sini nilainya 8. 8 berarti dikuadratin. Di sini 6. 6 masukin berarti dikuadratin. A 8 kuadrat 64 ditambah 6 kuadrat 36. Berarti A-nya adalah 100. Berarti A-nya adalah 10. Karena di sini percepatan, berarti meter per second
kuadrat ya. Berarti besar percepatan materi setelah 2 sekon dari awal pengamatan adalah 10 meter per second ya. Sekian video dari saya, semoga membantu menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.